Di lembah sungai berantas yang subur, kekuasaan aku Tumapel, Tunggul Ametung, terasa berat dan menindas. Namun, di tengah ketidakpuasan yang membara, muncullah seorang pemuda penuh harisma dan ambisi bernama Ken Arok. Asal-usulnya misterius, namun kecerdasan dan keberaniannya tak dapat disangkal. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, sebuah posisi yang memberikannya akses ke lingkaran dalam kekuasaan. Intrik pertama Ken Arok terjalin melalui hubungannya dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang terkenal akan kecantikannya yang memikat. Namun, ketertarikan Ken Arok lebih dalam dari sekadar paras ayu. Suatu hari, saat Ken Dedes turun dari kereta di Taman Baboji, tanpa sengaja kainnya tersingkap. Ken Arok, yang melihat pancaran sinar atau cahaya yang keluar dari betis sang istri Aku, tertegun. Pendeta Lohgawe, yang menjadi penasehat spiritual Ken Arok, membenarkan firasatnya. Cahaya itu adalah pertanda Sri Nareswari, wanita utama yang akan menurunkan raja-raja besar di Jawa. Sebuah wahyu keprabon yang diyakini membawa kejayaan bagi siapapun yang menikahinya. Ambisi Ken Arok untuk meraih tahta semakin membara setelah melihat tanda tersebut. Dengan sabar, Ken Arok mempelajari kelemahan Tunggul Ametung dan mencari sekutu di antara para prajurit dan bangsawan yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Lohgawe, dengan keyakinannya akan takdir Ken Arok, memberikan dukungan spiritual serta nasihat strategis. Untuk mewujudkan rencananya, Ken Arok membutuhkan senjata pusaka yang ampuh. Ia mendengar tentang Empu Gandring, seorang pandai besi sakti yang tinggal dan memiliki bengkel di daerah Lulumbang. Ken Arok pun pergi ke Lulumbang untuk memesan keris dengan kekuatan magis yang dapat membantunya mencapai tujuannya. Keris yang dijanjikan akan selesai dalam semalam itu, ternyata membutuhkan waktu lebih lama. Karena tidak sabar dan terobsesi dengan waktu yang mendesak, Ken Arok kembali ke Lulumbang dan dengan paksa merebut keris yang belum sempurna itu. Dalam kemarahannya, ia justru menusuk Empu Gandring hingga tewas di bengkelnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris itu akan merenggut nyawa 7 keturunan Ken Arok. Dengan keris Empu Gandring yang penuh kutukan di tangannya, Ken Arok menjalankan rencana pembunuhannya terhadap Tunggul Ametung. Ia meminjamkan keris itu kepada Kebo Hijo, seorang pengawal lain yang kuat namun kurang cerdik. Ken Arok kemudian mengatur skenario agar Kebo Hijo dituduh sebagai pelaku pembunuhan Tunggul Ametung. Malam itu, dengan gelap menyelimuti Tumapel, Ken Arok menyusup ke kamar Tunggul Ametung dan menghabisinya dengan keris Empu Gandring. Keesokan harinya, panik dan kebingungan melanda istana. Ken Arok kemudian menemukan Kebo Hijo memegang keris berlumuran darah dan dengan lantang menuduhnya sebagai pembunuh. Karena keris itu memang miliknya, Kebo Hijo tidak dapat mengelak, dan akhirnya dihukum mati. Setelah kematian Tunggul Ametung, kekosongan kekuasaan terjadi. Ken Arok, dengan dukungan para sekutunya dan memanfaatkan situasi yang kacau, berhasil mengambil alih kepemimpinan Tumapel. Ia menikahi Ken Dedes, mewujudkan ambisi pertamanya dan kini juga memiliki wanita yang diyakininya sebagai pembawa keberuntungan dan legitimasi kekuasaan. Namun, kekuasaan Ken Arok tidak sepenuhnya stabil. Ia harus menghadapi berbagai pemberontakan dan intrik dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan caranya merebut kekuasaan. Kutukan Empu Gandring pun perlahan mulai bekerja, merenggut nyawa orang-orang terdekat Ken Arok dan keturunannya di masa depan. Kisah Ken Arok adalah cerminan dari ambisi yang membara, intrik kekuasaan yang kejam, dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma. Ia berhasil mendirikan dinasti baru, namun tahta yang diraih dengan darah dan tipu daya itu terus diwarnai oleh konflik dan tragedi, sesuai dengan kutukan sang pandai besi dari Lulumbang. Tumapel di bawah Ken Arok menjadi saksi bisu betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas intrik dan pengkhianatan, yang bermula dari tatapan penuh perhitungan pada seorang wanita dan keyakinan akan takdir yang tersembunyi di balik sehelai kain yang tersingkap.